Setelah dilakukan pemotongan tangan itu, senapan orang Jepang itu kan panjang, itu kan pakainya laras panjang itu kan. Yang namanya kemaluan perempuan itu ya, mohon maaf ya, karena memang sedikit riskan ngomongnya. Kemaluannya itu dibelah sedikit lah, pakai samurai bekas motong tangan tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mudin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan banyak umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Amin. Semoga kalian selalu diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Rio. Mas Rio ini mempunyai pengalaman mistis yang sangat mencekam. Selamat dari pengalaman di Nusa Kambangan yang penuh misteri. Jadi kisah mistis selama di Nusa Kambangan. Seperti biasa, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Rio. Pak Mas. Siap. Semangat dong. Semangat lah. Jadi kalau semangat, suaranya gedein Mas, biar teman-teman ini. Kalau kemarin ada yang komen kok suaranya kok narasumbernya itu lemes gitu. Terus semangat Mas. Semangat. Terima kasih Mas sebelumnya udah hadir di Lintang Misteri, ingin menceritakan pengalamannya untuk teman-teman ya. Ya siap Mas? Siap. Alhamdulillah Mas Rio sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran kita semua. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri antara ada bagian yang mereka ada. Monggo Mas, awal ceritanya gimana sih kok bisa di Nusa Kambangan? Nah, itu kan hotel penjara ya? Iya, di situ ada penjara, ada bekas benteng juga. Iya. Karena memang peninggalan dari Portugis juga kan. Iya. Terus Belanda, terus Jepang. Jepang itu hanya meneruskan dari sisaan benteng tersebut. Awal cerita saya bisa melihat di Nusa Kambangan itu sendiri kan karena memang saya waktu itu iseng memang. Saya tanya ke mbah saya yang perempuan, gini, Mbah, saya mau tanya sesuatu. Di Nusa Kambangan emang ada apa aja? Saya kayaknya penasaran memang. Singkat cerita, Mbah nyuruh saya tutup mata, terus kemudian saya dipegang seperti ini sama Mbah. Saya tutup mata, terus sama Mbah juga ditutup kayak gini. Mbah bilang gini, coba kamu buka mata. Ketika saya buka mata, saya ngelihat saya lagi duduk. Dan anehnya setiap saya buka pintu itu, saya berada di beda posisi, beda tempat. Berarti pindah lokasi itu mana? Beda lokasi. Pintu yang pertama saya buka itu, saya melihat itu di Pantai Teluk Penyu. Pantai Teluk Penyu, sebelahnya kan Nusa Kambangan persis. Waktu itu nggak ada rumah-rumah sama sekali, benar-benar masih hutan. Saya melihat dari ujung dari ujung karang paling besar itu sampai karang Nusa Kambangannya sendiri. Itu saya melihat ada banyak sekali orang, dari yang paling tinggi, paling besar, sampai airnya ke tengah itu, dia itu semakin kecil. Dan ada satu perempuan, nggak tahu saya nggak tahu itu siapa. Perempuan itu pakai baju hijau juga, berdiri paling depan di antara belakang yang ini, makhluk-makhluk ini. Sampai akhirnya di situ saya
coba tanya ke mbah saya, karena memang saya dengar suara mbah dibimbing. Coba kamu tanya. Saya tanya, cuman anehnya itu orang-orang itu nggak ada yang jawab sama sekali. Dan mbah bilang, coba kamu pulang dulu. Ketika saya pulang, tahu-tahu mbak udah ngasih foto kayak gini di depan saya. Ini bukan orangnya. Oh iya mbak, ini orangnya. Ya, terus yaudah, kamu coba kayak tadi. Setelah kayak tadi, terus saya itu melihat perempuan itu lagi. Setelah melihat perempuan itu lagi, barulah perempuan itu jawab pertanyaan saya. Saya cuma tanya waktu itu, "Eh, saya mau tanya di sini itu tempatnya seperti apa? Apa memang seperti yang saya lihat dengan eh, mata kepala sendiri, atau memang ada yang lain di balik ini semua?" Setelah itu saya dikasih tahu portal, karena memang sebelumnya Mbah juga udah pesan nanti di sana ada banyak banget portal, ada banyak banget gerbang, dan kamu harus hati-hati jangan sampai salah masuk. Sampai akhirnya saya lihat gerbang itu benar-benar kayak gerbang besar, eh, ada sedikit cahaya-cahaya gitu warnanya biru putih. Di saat saya mau masuk, saya memang nggak dibolehin sama si perempuan ini. Sampai akhirnya si perempuan ini tuh bilang seperti ini, kalau kamu mau masuk nanti kamu bakalan ngikut sama sini. Sampai akhirnya saya panik kan. Saya membatalkan diri, membatalkan niat buat masuk ke dalam situ. Sampai akhirnya saya terbangun lagi. Dan 2 hari setelah saya selesai mendapatkan pengalaman seperti itu, saya mencoba untuk main ke Nusa Kambangan sendiri. Saya main sama 11 orang teman saya. Di situ ada ceweknya 5 dan sisanya laki-laki semua. Saya main ke pantai Kali Kencana. Di pantai Kali Kencana itu sebenarnya itu pantainya bagus, cuman jalan menuju pantai Kali Kencana itu memang terkenal, satu ada hewan buasnya seperti macan, macan kumbang, dan banyak hewan buas lainnya. Yang kedua memang jalannya lumayan susah juga, naik turun belok-belok, juga jalannya semak-semaknya di Nusa Kambangan kan memang masih pekat banget. Sampai akhirnya saya sama teman-teman saya memberanikan diri untuk main. Itu waktu pertama kali ke pantai Kali Kencana. Akhirnya saya main ke sana. Saya itu harusnya ya, kalau ke pantai Kali Kencana itu memang dari pagi. Jadi nanti sore udah sampai ke bibir pantai buat nyebrang lagi ke Cilacap. Sampai akhirnya saya itu siang berangkatnya, jam 12-an lah. Setelah jam 12 berangkat, nyampe kan paling cuma 25 menitan lah. Kita naik, nyampe sana itu perjalanan sampai pantainya ya. Perjalanan itu sekitar 3 jam. 2,5 jam lah. Setelah sampai di pantai itu kurang lebih pukul 2:30 sore. Ketika saya main sama teman-teman saya, sebelumnya pun saya sudah bilang nanti di sana kita jangan ngambil barang apapun, jangan buang apapun di sana, termasuk buang sampah kan, karena memang harus jaga kebersihan pantai kan. Teman-teman udah sepakat. Pas tahunya di sana, teman saya itu menemukan sebuah botol kecil dan di dalamnya itu ada paku, ada jarum, ada nggak tahu itu ada kayak kertas tapi tulisan Arab gitu. Kalau itu namanya apa ya? Kayak raja mungkin ya. Dan ada kayak gumpalan cairan gitu, udah menghitam, dan itu baunya busuk banget. Nggak tahu itu saya
benda itu tujuannya untuk apa saya nggak tahu memang. Dan sampai akhirnya sebelum teman saya ngasih tahu ke saya itu udah dibuka duluan. Ya harapan saya mungkin, ya mungkin itu buat jahatin orang, dibuka sama teman saya akhirnya lepas semua. Harapan saya seperti itu. Cuman anehnya itu waktu pulang, eh, teman saya itu kan apa namanya, alas kakinya itu putus, sandalnya itu putus. Sampai akhirnya di sana kan menemukan sepasang sandal cuman beda warna. Dipakailah sama teman saya. Dipakai terus setelah setengah 4 sore kita pulang karena memang di sana cuma sebentar doang. Pulang, waktu perjalanan pulang itu banyak banget kejadian yang ganjil. Seperti itu waktu itu memang sore-sore itu matahari udah rada nggak kelihatan memang karena saking pekatnya tumbuhan di sana. Eh, Memang banyak banget pengalaman itu. Ada beberapa dari teman saya waktu pertama kali berangkat itu merasa dipanggil namanya dari belakang. Dan ada beberapa lagi yang memang waktu itu apa namanya, sempat ditarik-tarik juga bajunya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk istirahat sejenak karena memang mungkin saya berpikiran bahwa oh mungkin teman saya ini mereka itu sedang kecapean. Akhirnya kan kita pikirannya tersugesti sendiri. Sampai akhirnya selesai itu kita melanjutkan perjalanan. Di saat saya melanjutkan perjalanan itu ada beberapa portal yang menurut saya memang bisa menarik orang untuk masuk ke situ dan akhirnya hilang, nggak tahu kemana. Dan ada lagi juga beberapa yang memang khusus untuk menerima pesugihan dan lain-lain, itu memang ada. Dan sampai akhirnya saya untuk itu juga memberanikan diri sama teman-teman saya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pulang, waktu menunjukkan pukul setengah 6 sore. Di situ saya benar-benar sudah khawatir karena memang waktu saya ikut sosialisasi sama PKSDA Cilacap, saya dihimbau kalau jam 4 sore itu sebisa mungkin harus keluar dari Nusa Kambangan karena memang hewan buas turun dari gunung. Karena memang waktu itu udah setengah 6 sore, waktu itu juga senter cuman bawa satu, terus HP semua ternyata itu lowbat semua, akhirnya memang penerangan cuman ada satu itu. Saya jalan pelan-pelan sama teman saya, nggak taunya pas waktu kita hampir mendekati portal, nggak tahu yang keberapa itu karena memang banyak banget saya nemuinya, itu teman saya kerasukan 4 orang. Kerasukan 4 orang, dan mereka itu bilang katanya harus ada yang ikut satu, harus karena memang dari kita ini ngambil barang dari sana. Jadi memang kalau orang-orang sana bilang itu memang kita kalau main ke sana itu nggak boleh ambil barang apapun, termasuk sandal yang dibawa sama teman saya itu kan, yang notabene-nya itu udah nggak pakai sama orang di sana, atau mungkin orang yang lewat pun juga pasti ngiranya mungkin cuma sampah ya. Karena memang waktu itu jalannya itu banyak ranting yang berduri, jadi teman saya memberanikan diri untuk membawa sandal itu. Sampai akhirnya saya juga ikut negosiasi sama mereka. Saya nggak bisa bawa teman saya karena memang mau gimana pun ini anak-anak ini udah ditunggu sama keluarganya di rumah, kalian nggak bisa bawa. Itu wujudnya lumayan serem, hampir sama seperti
layak di Bali, Ya. cuman bedanya itu bagian rambutnya. Dia itu rambutnya cuman bagian kepala tok, badannya nggak ada rambutnya. Itu lumayan ngeri, dan di bagian mulutnya itu udah bener-bener banyak darah sama sekali. Itu sampai badan sini, sampai itu bener-bener badannya warnanya kuning langsat, cuman ada pucat, badannya doang yang pucat, tapi kepalanya tetap kuning langsat. Itu di situ saya benar-benar takut banget, karena memang matanya itu melotot sampai ya kemungkinan hampir lepas kali ya. Saya di situ sebenarnya ya takut juga, tapi mau gimana pun juga waktu itu cuman ada 2 orang yang bisa negosiasi sama mereka, saya dan satu satu lagi teman saya. Dan setelah itu negosiasi sampai jam kurang lebih setengah 7. Itu hampir 1 jaman lah kita negosiasi. Sampai akhirnya eh, saya mutus hubungan teman saya sama dia, dan sebagai gantinya itu uang yang nominalnya paling tinggi di dompet kita itu harus ditinggal di sana. Harus. Terus sebagai kami Itu sebagai simbolis buat ganti apa namanya, nyawanya dia sama mereka itu, dan juga sebagai simbolis bahwa buat kita sebagai tanda sewa lah, ibaratnya tanda sewa kita pakai sandal ini, karena kan memang nggak mungkin kita kembaliin lagi ke tempat awal, karena memang perjalanan lumayan jauh dan waktu itu nggak ada penerangan sama sekali. Setelah itu saya selesai itu, saya waktu itu kan memang bawa rokok banyak ya, misalnya ada 11 bungkus kurang lebih. Saya di situ membakar rokok hampir 5 bungkusan, saya bakar di sana, ditinggal selesai itu, dan ada sebagian yang nggak dibakar juga memang. Itu ditinggal di sana. Setelah itu teman-teman yang kerasukan ini sembuh, selesai, kita istirahat sebentar, minum, makan cuman camilan, nggak ada makanan, nasi itu nggak ada, karena memang waktu itu teman-teman yang itu pun sudah dibilangin bawa air, bawa makanan, karena memang perjalanannya jauh, dan itu nggak ada yang nurutin kata-kata saya sama teman saya. Akhirnya cuman bawa roti sama aqua pun itu cuman bawa 2 botol besar, itu buat berangkat sama pulang itu pun kurang. Sampai akhirnya selesai itu istirahat, saya kembali, saya teriak-teriak, memang takutnya kan belum ada yang jemput. Dari perahunya itu belum ada yang jemput. Pas waktu saya teriak, ternyata tukang perahunya itu juga bersyukur, karena memang waktu itu juga tukang perahunya itu dia mau lapor ke tim SAR, mau langsung lapor terus melakukan pencarian memang. Dari situ saya juga bersyukur banget, saya masih bisa pulang dengan selamat walaupun ada sedikit kejadian seperti itu. Setelah teman-teman naik ke kapal, saya sama tukang kapalnya itu berdoa biar nggak ada yang ngikut sampai rumah, sampai nyebrang ke Cilacapnya itu. Kita ngelakuin sedikit ritual juga, kita bakar rokok lagi juga, karena memang waktu itu kan kita nggak ada media selain rokok itu. Sampai akhirnya saya juga ada salah satu sosok yang saya tahu juga di Nusa Kambangan, dan itu lumayan baik sama saya. Sampai akhirnya saya coba ngobrol ke beliau coba ngobrol lagi sama yang mereka itu yang mau ngambil teman saya. Itu namanya itu Jurang Baas yang saya kenal itu, dan alhamdulillah selesai aman. Dan itu pengalaman yang pertama kali waktu ke Nusa Kambangan itu dapat cerita horor seperti itu. Dan ada lagi banyak pengalaman yang kedua itu
waktu ke Pasir Putih. Pasir Putih daerah mana? Itu sama, Sama Nusa Kambangan. Nusa Kambangan cuman bagian timur yang deket Karang Besar itu. Di situ ada benteng, ada bekas benteng peninggalan dari Belanda mungkin atau Portugis ya, waktu itu saya lupa. Itu saya sama teman saya cuman 4 orang, 4 orang laki semua yang bisa melihat itu waktu itu, yang bisa melihat hal-hal seperti itu ya. Itu cuman 2 orang, saya sama teman saya satu lagi, beda sama yang tadi, beda orang. Itu saya jalan itu sekitar jam 4 sore. Saya jam 4 sore itu jalan dari penyeberangan awal sampai pantainya itu sekitar 20 menitan. Saya jalan, memang di situ saya sempat panik juga karena memang udah kesorean. Saya mikirnya juga kan pasti hewan buas turun. Ya memang bener, hewan buas turun semua seperti monyet dan lain-lain itu turun semua. Sampai akhirnya saya pulang lagi itu sekitar jam 5 kayak kalau nggak salah. Jam 5 saya waktu turun itu saya iseng-iseng lewat benteng. Karena kan memang ada benteng bawah tanahnya, ada benteng bawah tanah, terus ada benteng yang di atas. Cuman bentuknya itu persegi panjang, ada 2 pintu. Cuman di dalamnya itu luas. Bentengnya memang kecil, paling tinggi itu cuman 1,5 meter atau 2 meteran lah. Cuman di dalamnya itu lumayan luas mas. Setelah saya iseng masuk ke benteng yang bawah tanah dulu, di situ barulah ketemu sosok yang memang untuk pesugihan itu saya sempat takut juga melihatnya. Saya sempat diajak juga suruh melakukan ritual pesugihan itu. Langsung itu dari beliaunya sendiri, cuman dari sosok itu sendiri saya langsung diajak. Cuman waktu itu saya menolak dengan keras karena memang saya nggak suka melihat hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya teman saya yang diserang, karena kan memang teman saya itu badannya itu katanya itu lumayan kurang kuat lah kalau menghadapi hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya itu teman saya itu coba memulihkan badan, minum air mineral, istirahat sebentar, dan setelah itu kita jalan lagi ke benteng yang bentuknya persegi panjang itu, kecil. Sebelum sampai benteng itu, waktu kita keluar dari benteng yang pertama, saya melihat ada sosok perempuan duduknya nyender di tembok benteng sambil tangannya kayak gini di belakang. Saya sama teman saya itu ngiranya itu tangannya diumpetin di belakang, tapi ternyata itu tangannya itu putus. Untung ya. Buntung itu putus akibat dipotong pakai samurai. Itu waktu tahun Jepang. Saya tanya ke sosok ini, saya langsung to the point tanya, kamu meninggalnya kenapa? Waktu saya tanya seperti itu, saya saya tas sama teman saya ini langsung dikasih lihat waktu dia meninggalnya gimana. Jadi dia ini korban dari pribumi, korban ruda paksa ya. Jadi dia itu diperkosa sama 17 orang Jepang. Saya lihat satu orang itu saya lihat semua. Lihat semua. Waktu melakukan itu pun saya Tragis ya mas. sangat tragis. Waktu itu juga saya sempat nangis juga karena memang kasihan. Perempuannya memang cantik orangnya. Orangnya cantik, dia itu umur 17 tahun waktu itu. Pakai baju putih tapi model
gimana ya mas, kayak dress pendek segini selutut, cuman bajunya itu putihnya itu putih kayak putih kotor gitu, jadinya kan hampir Susu sama itu. kayak putih susu gitu ya. Iya. Warnanya hampir lusuh juga kan karena memang kena tanah dan lain-lain. Singkat cerita, setelah saya sama teman saya melihat itu, saya sempat nangis juga waktu di tangannya dipotong. Ada yang terakhir itu, laki-laki yang terakhir itu orang Jepang itu, dia ngeluarin samurai cuman segini, tapi itu samurainya nggak tajam mas. Jadi dia cuman sampai setengahnya, udah sampai tulang. Setelah itu tangannya di apa namanya diputer, terus tarik sekuat-kuatnya sampai bener-bener ada sisaan daging sedikit yang apa namanya, eh cara bahasa Cilacapnya itu Iya. glewer. Sampai akhirnya itu di situ saya nangis. Cuman kan teman saya lebih kuat mungkin kalau ngelihat darah. Karena kan memang saya kalau lihat darah itu saya orangnya nggak kuatan. Berarti Mas Adi ya kejadian masa lalu ya? Ya itu saya dikasih, ya alhamdulillah saya dikasih lihat waktu zaman itu, dan di situ saya sedih juga karena memang oh ternyata begini ya waktu zaman penjajahan dulu, nenek moyang kita mungkin ya Iya. di kerja paksa, terus dibunuh, terus disiksa, sampai akhirnya saya benar-benar Iya. sempat nggak kuat juga lihatnya waktu itu. Sampai akhirnya itu setelah dilakukan pemotongan tangan itu, senapan orang Jepang itu kan panjang, itu kan pakainya laras panjang itu kan. Yang namanya kemaluan perempuan itu ya mohon maaf ya, Iya. karena memang sedikit apa namanya riskan ngomongnya. Kemaluannya itu dibelah sedikit lah pakai samurai bekas Iya. motong tangan tadi itu, benar-benar dibuka seperti ini, terus dibelah atasnya sedikit sampai benar-benar darah keluar sama daging kelihatan semua. Terus apa ya? Ini kejadian sangat tragis Mas. Ya? Ini sangat tragis memang, tragis, kejam, benar-benar nggak berkemanusiaan sama sekali. Saya benar-benar sampai nggak kuat melihatnya. Di sisi lain saya nggak lihat kuat darah, di sisi lain juga saya nggak tega lihatnya. Ya seperti itulah. Ya mungkin Mas sendiri bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu pertama kali lihat itu. Ini sosoknya berarti yang disiksa itu umur 17 tahun ya? Umur 17, dan dia itu asli warga Cilacap. Orangnya cantik. Berarti ini dulu bekas penjajahan dari Indonesia dulu atau gimana Mas? Itu waktu itu kan Jepang di sini kan hanya berapa tahun ya? Ya. Nggak lama kayak waktu Jepang. Waktu Belanda. Jadinya waktu itu diambil alih sama Jepang. Terus ada sebagian pribumi yang dipaksa buat masuk di benteng di Nusa Kambangan itu buat bekerja, buat salah satunya buat melampiaskan nafsu juga yang perempuan-perempuan itu. Iya. Dan masih banyak lagi lah ibaratnya. Masa pas lihat kejadian masa lalunya dia ya, itu ada orang-orang Indonesia-nya nggak Mas atau itu cuma tentara? Ada Ada. orang yang kurus banget, pribumi laki-laki itu mungkin seumuran saya ya, mungkin itu kurus banget badannya. Dia itu sedang ngangkutin apa namanya itu, nggak tahu itu ada kayak tempat terus ada tanahnya di atasnya, dia ngangkutin sambil jatuh-jatuh, terus habis itu dipecut, dia dipecut bener, nggak tahu itu mecutnya pakai apa, cuman dia bener-bener dipecutin gini, ayo cepetan. Sampai akhirnya ada saat saya waktu itu ngeliat juga di, karena memang dia udah nggak kuat ya, ditembak langsung pakai pistol, nggak tahu pistol kayaknya memang kecil,
tembak langsung kepalanya bagian sini belakang, dar, langsung meninggal di tempat. Dan itu pun mayatnya itu dibiarkan saja. Jadi sistemnya itu mungkin ya, mereka itu penjajah ini sengaja mempekerjakan pribumi. Setelah itu kalau ada yang nggak kuat langsung bunuh. Jadi ditunggu dulu selama beberapa hari, kalau memang mayatnya sudah banyak baru mereka buang gitu. Kejadian di lihat kejadian itu tempatnya di mana Mas, atau di latar halaman rumah atau di Oh, itu di bentengnya. di bentengnya berarti Di bentengnya persis. Waktu itu bentengnya masih bagus. Waktu saya lihat itu nggak ada tumbuhan di atas benteng, di atas tembok bentengnya itu tumbuh. Kan kalau sekarang kan bentengnya itu kan sebagian udah runtuh karena memang banyak tumbuhan-tumbuhan besar sih. Tapi waktu itu memang bentengnya masih bagus dan tempatnya itu masih lebih asri lagi daripada yang sekarang. Itu saya lihatnya waktu itu dengan latar belakang seperti itu. Dan setelah saya lanjut cerita yang perempuan tadi ya, setelah dibelah kemaluannya itu, masnya tahu popor senapan itu kan yang bawahnya itu dimasukin ke kemaluannya, diputer-puter lagi sampai benar-benar dia meninggal, diputer, disogok sampai dia benar-benar mati lemes. Saya nggak tahu, ini saya masih kebayang-bayang suaranya waktu dia jerit. Dia benar-benar menjerit kesakitan. Dia udah kesakitan di bagian tangan, di bagian kemaluannya juga. kedengeran dari dapat nih Mas sama pending gitu kan. ini ini nggak punya rasa kemanusiaan ini Mas ya, bisa benar-benar kejam ini ya. Iya, memang saya ngelihatnya pun udah benar-benar kejam banget. Tapi waktu itu memang saya lihat ada juga sebagian dari tentara Jepang itu sama yang Belanda ini yang membelot dari pasukan mereka malah bela Indonesia, itu ada juga. Cuman endingnya itu mereka tetap dibunuh. Masa kuat nih ya kayak itu Mas apa menjerit itu. Sebenarnya nggak kuat saya, cuman mau gimana lagi, waktu saya mau mencoba buat menutup itu semua saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya memang harus, ya mungkin ya saya ditakdirkan untuk bisa melihat itu dan untuk mendoakan beliau-beliau yang meninggal dengan cara yang kejam seperti itu mungkin. Sampai akhirnya saya, karena memang saya dibilangin sama orang tua saya sama mbah-mbah saya kalau melihat sosok yang anggota tubuhnya kurang lengkap itu harus disempurnakan dengan dibacain Al-Fatihah ya, karena memang saya Islam kan. Saya harus menghadiahkan Al-Fatihah untuk beliau-beliau. Sampai akhirnya saya menghadiahkan Al-Fatihah. Selesai itu suara jeritan itu udah hilang. Dan sosok ini pun sudah kembali tenang, nggak kayak orang kesakitan. Walaupun darah masih keluar, ini tangan masih kelihatan putus, dia udah tenang, udah nggak ada suara, nggak ada pergerakan dari badannya, itu udah nggak ada sama sekali. Berarti setelah Mas yang menyaksikan itu Mas berdoa ya? Saya berdoa untuk beliau-beliau yang ada di sana memang. Karena memang saya kalau main di tempat-tempat seperti itu memang saya selalu menghadiahkan. Beda lagi kalau memang saya di kotanya orang ya. Kalau di kotanya orang memang saya menghadiahkannya itu di awal. Di awal. Kalau di kota sendiri saya memang di akhir. Seperti itu. Itu bisa dibilang indigo kan itu mas-masa punya kelebihan itu. Aduh, saya kurang paham juga ya, karena memang saya bisa melihat seperti ini itu waktu ditinggal meninggal sama teman saya. Waktu itu teman saya meninggal kecelakaan. Ya, saya sebagai teman kan sedih juga kan karena teman saya kecelakaan. Waktu itu kronologisnya itu teman saya itu kan karena memang waktu itu masih SMP ya, kelas 2. Saya waktu pertama kali lihat itu kelas 2. Teman saya itu meninggal gara-gara teman saya itu
dibilangin sama orang tuanya suruh jangan melanjutkan sekolah karena memang orang tuanya kurang mampu. Tapi teman saya itu maksa kepengen sekolah. Akhirnya dia pulang dengan kondisi marah, terus kecelakaan. Saya sempat sedih juga. Saya udah tahu apa namanya masalahnya dia memang sama teman-teman yang lain, dan kita itu hampir menggalang dana buat bayar biaya sekolah mereka, biaya sekolah teman saya itu. Nggak tahu nanti kumpulnya berapa, yang penting kita udah ada uang buat bayar sebagian lah. Kalau misal kurang kan bisa bayar sebagian. Syukur-syukur kalau lebih waktu itu ya bisa bayar sampai lebih. Saya sempat waktu itu sedih, saya berangkat 7 hari, kan biasa kalau di Cilacap kan memperingati 7 hari setelah meninggalnya orang. Waktu di hari ketujuh itu saya refleks bilang seperti ini, nanti jangan ada, teman-teman jangan ada yang datang sih, takutnya nanti ada yang dipukul dari belakang. Teman-teman kan ngiranya saya itu cuman bercanda, tapi ada satu teman saya itu ngerespon saya itu begini, kamu yang beneran, ini beneran apa enggak? Kalau beneran saya enggak berangkat. Tapi enggak tahu, saya jawab saya enggak tahu, cuman saya firasatnya seperti itu. Sampai akhirnya teman saya ini yang cerita ini, dia berangkat, saya enggak berangkat memang. Kejadian lah jam 10 malam dipukul dari belakang. Itu tetangganya sendiri yang mukul, tapi katanya salah sasaran. Salah sasaran. Sampai akhirnya dari situlah kesini-sini saya apa namanya semakin tajam lah ibaratnya penglihatannya, sampai saya konsultasi ke mbah saya sendiri. Gila. Itu Yang tadi yang disiksa itu cewek ya. mm-mm. Itu mayatnya kemana, Mas? Buang atau di situ tinggal? Itu dibuang. Buang kemana, Mas? eh nggak tahu ya, waktu itu ada kayak kubangan, nggak tahu itu kubangan memang sengaja digali atau memang asli kubangan seperti itu, saya kurang paham juga. Itu tempatnya lumayan jauh dari apa namanya, dari bentengnya itu sendiri. Itu mayatnya dibuang ke situ, dan yang ngangkatin mayatnya itu orang pribumi. Itu harus diangkat, nggak boleh diseret, dan kalau ketahuan nggak kuat ngangkat Iya. ikut. Mas, Gitu. Masnya berdoa untuk arwah yang di situ, ada berapa orang itu, Mas, berarti Mas, korban pembantaian itu? Oh, kalau waktu saya lihat memang banyak Banyak. sekali, Itu yang paling tragis itu termasuknya, Mas. termasuk itu hampir, kalau ratusan sih mungkin enggak, waktu saya lihat itu Ya. mungkin puluhan lah. Wah, Ada anak kecil juga banyak. Kalau yang ada, saya lihat satu bayi bayi. ada satu, nggak tahu laki-laki atau perempuan itu. Badannya tengkurap di bawah tanah itu. Di sebelahnya ada perempuan juga. Ya udah posisi meninggal. Nggak tahu itu meninggalnya kenapa. Saya kurang paham juga. Itu saya sempat lihat itu juga waktu di apa namanya di benteng itu ya. Terus itu pengalaman yang kedua tadi. Terus yang pengalaman yang ketiga saya itu waktu di benteng Teluk Penyu di Cilacapnya. Namanya itu Benteng Pendem. Sebenarnya sama sih, sama yang di Nusa Kambangan itu namanya Benteng Pendem juga. Sampai akhirnya saya main di situ. Waktu itu saya sama teman saya, cuman 2 orang, saya iseng main. Di situ kan mitosnya itu ada satu terowongan panjang, dan itu katanya tembus sampai benteng yang di Nusa Kambangan ini, katanya lewat bawah, lewat air laut, bawah air laut ya. Tapi kan di logika aja ya, kalau zaman dulu kan teknologi mungkin kurang, jadinya nggak sampai itu. Cuma mungkin karena air laut di situ lumayan dekat ya, jadinya kan air lautnya itu masuk ke dalam tanah terus sampai membanjiri
bawah terowongan itu. Kan kemungkinan seperti itu, Mas. Di situ saya lumayan takut juga ya, karena memang banyak banget kejadian berdarah di situ. Saya waktu pertama kali masuk di situ, eh, ini waktu pertama kali masuk setelah saya sudah bisa melihat secara jelas ya, sama teman saya waktu itu. Teman saya juga, dia bisa juga malah lebih lebih itu lagi daripada saya. Itu tambah tajam ya. Lebih tajam lagi daripada saya waktu itu. Saya main sama teman saya, iseng-iseng awalnya. Karena memang waktu siang-siang itu saya pengen nyoba main ke tempat-tempat yang sepi. Karena kan memang waktu itu harinya itu bukan hari weekend, itu weekday. Sampai akhirnya saya main di situ sepi, nggak ada orang, petugas-petugas kebersihan, terus sama penjaga loket juga kan. Kalau pengunjung mungkin ada, cuman nggak banyak lah. Sampai akhirnya itu saya main muter. Waktu saya muter kan di situ kan ada ruang klinik, ada ruang akomodasi, ada ruang senjata, ada penjara, macam-macam di situ. Ada barak juga. Saya muter. Waktu saya sampai di ruang klinik, itu saya benar-benar takut karena memang ada suara teriakan perempuan waktu itu. Sampai akhirnya saya muter lagi, terus apa namanya, ada salah satu benteng di atas, itu ada bentengnya itu kecil Mas, cuman berapa ya, bentuknya persegi panjang, cuman dari sini sampai sini itu tembus dan nggak ada ruangan-ruangan lagi di dalamnya, cuman tembusan gitu. Tapi itu ada apa namanya, kayak gini loh, apa namanya ya, ada cantolan gitu, besi itu lumayan apa namanya, mungkin waktu itu tajam ya, kalau sekarang udah berkarat, udah rapuh. Itu nggak taunya saya flashback saya melihat ada orang dipukulin pribumi tahun Belanda itu, dipukulin sampai akhirnya itu sini dilubangin pakai pisau, terus diangkat, itu masih hidup, diangkat terus dicantolin ke apa namanya itu, ke cantolan itu. Setelah itu terus ditarik, grup. Kayak daging itu ya. Iya, sampai benar-benar sini tembus sampai ya mungkin sampai hidung ya kali, karena memang ininya itu lumayan panjang. Iya. Ditarik di situ saya langsung, perasaannya udah mulai, Langsung mati ya. dia nggak langsung mati waktu itu, dia beberapa saat lah baru dia mati, dia nggak langsung mati itu enggak. Terus saya nyoba muter lagi sama teman saya, nggak ketemu apa-apa Mbak. Ternyata nggak ketemu apa-apa sampai di lorongnya itu, di lorongnya kan banjir paling semata kaki. Iya. Saya di situ lihat, tahu-tahu ada muka muncul dari bawah. Saya nggak tahu itu muka orang pucat gitu, orang Belanda pucat. Saya sempat takut juga sama teman saya. Akhirnya sama teman saya, karena memang teman saya lebih berani dari saya, itu muka itu ditendang sama teman saya. Setelah saya melihat teman saya nendang muka orang itu, saya akan lari, teman saya jalan biasa aja sambil bilang, ngapain lari, biasa aja di sini, nggak usah takut ya. Mereka itu kan nggak ada gunanya, mereka itu kan penjajah, ngapain kamu harus takut ya. Iya. Orang mbah-mbah kita aja dulu pemberani semua kok. Akhirnya saya cuma senyum-senyum doang karena memang saya bener-bener takut waktu itu, kaget lah ibaratnya. Takut sih mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau kaget ya, karena memang tahu-tahu depan saya langsung dongol itu mukanya. Tapi temannya Mas lihat juga. Lihat waktu saya panik, kaget.
Waktu itu kan saya bilang, anjing, ada kepala di sini. Mana sih, tendang sana. Teman saya langsung lihat, tendang. Iya. Setelah itu saya pulang. Nah, itu pengalaman yang ketiga saya. Nah, yang keempat ini waktu saya ke Nusa Kambangan lagi. Hmm. Itu di ini. Setelah saya nyampe di Pantai Karangtengah itu kan, saya langsung masuk ke atas naik. Situ saya main dulu ke benteng, namanya Benteng Klinker. Di situ saya nggak menemukan apa-apa, nggak lihat apa-apa memang. Cuman saya lihat ada sesaji banyak itu di situ. Ya saya biasa aja. Saya mikirnya waktu itu kalau misal sesaji ini baru kan saya masih bisa makan nih sisaan itu. Tapi berhubung ini udah lama jadinya saya biarin aja. Itu sempat salah jalan juga waktu itu. Tapi saya coba putar balik, ternyata ketemu jalan yang utamanya itu ketemu. Lah, pas waktu saya setengah perjalanan itu saya istirahat sama teman-teman saya. Itu kan saya 5 orang itu, yang 3 perempuan, yang 2 perempuan ini baru pertama kali ke hutan, yang satunya udah pernah, yang 3 inilah, yang 1 perempuan 2 laki-laki termasuk saya itu sudah pernah ke hutan. Waktu itu saya istirahat, saya kan bawa tas lumayan gede kan, karena memang saya tujuannya waktu itu kan mau camping, mau nginep di situ. Tetapi nggak lama berjalan itu ada 2 orang anak laki-laki seumuran saya mungkin, itu nggak bawa HP, nggak bawa sandal, nggak bawa alas kaki ya, nggak bawa makanan, nggak bawa minum, nggak bawa rokok, nggak bawa apa-apa. Itu padahal jalannya itu berbatu mas, jalannya berbatu susah ya. Kalau mungkin kalau nggak terbiasa mungkin sakit ya jalan di situ ya, karena memang batunya lumayan tajam-tajam juga. Ada 2 orang datang dari arah belakang, ikut ngembul bareng sama saya, sama teman-teman saya, sampai akhirnya saya ditanya sama sama orang itu, mas mau mana? Tujuan saya memang awalnya itu Kalipat, pantai Kalipat. Terus setelah itu saya bilang saya mau ke Kalipat. Oh ya udah mas, nanti bareng aja, saya juga mau ke sana. Setelah itu eh, saya nawarin lah minum sama jajan ke 2 anak itu. Ini mas ada rokok, ada minum, ada jajan sedikit buat apa namanya memulihkan tenaga, karena kan kita mungkin jalan masih jauh. Terus eh, anehnya itu ya, 2 orang ini menolak, katanya saya nggak minum nggak makan. Saya di situ sempat udah mikir, sopo ini, siapa ini. Terus setelah itu teman saya nggak ada yang ngeh, bahwa itu nggak tahu siapa. Selesai istirahat saya lanjut jalan. 2 orang ini bilang katanya jalan aja dulu mas, kita di belakangan nanti, karena kan kita memang mau nyantai nggak terlalu dikejar waktu. Saya bilang oh ya udah mas nggak apa-apa, saya lanjut duluan. Ini ada aqua 1 botol, lumayan buat sangu masnya buat modal minum ya. Tapi orang itu menolak, memang benar-benar menolak. 2 orang itu kan di belakang, saya jalan sama teman saya. Setelah saya jalan itu nyampe lah di pertigaan. Satu yang lurus itu ke arah mercusuar di atas, yang satunya lagi ke kiri itu ke pantai Karangtengah itu. Ternyata pantai yang Kalipat itu saya sudah kelewatan. Jadinya saya kan waktu itu daripada saya bolak-balik nyari jalan nggak ketemu, akhirnya saya nyari aja yang penting pantai. Saya main. Waktu itu saya ngecek jalur.
Saya ngecek jalur kiri, teman saya ngecek jalur lurus yang laki-laki. Saya ngecek jalur kiri nggak ada jalan. Saya ngiranya kan itu cuman jurang karena memang apa namanya curam banget ke bawah. Teman saya bilang yang lurus ini katanya di sana ada jalan. Oh ya udah kita lurus aja. Kita lurus. Pas waktu jadi kan jalannya itu seperti ini terus baru melengkung seperti ini. Lah di situ waktu saya belok, saya melihat ada dua orang dari kejauhan. Nggak tahu itu waktu itu saya mungkin mikirnya mungkin itu orang sini yang biasa jaga mercusuar. Karena kan memang ada pagar, ada bangunan juga. Sebenarnya ada orangnya juga di mercusuar itu. Setelah itu saya nyamperin dua orang ini, ternyata itu dua anak yang tadi. Nggak tahu itu lewatnya mana. Udah sampai itu padahal waktu itu jalan hampir sekitar 40 menit 50 menitan lah. Setelah saya nyamperin, saya nggak banyak tanya, Mas kok sampean udah di sini? Saya nggak tanya seperti itu. Saya tanya, Mas ini jalan ke pantainya sih lewat mana ya Mas? Oh naik pantainya ya lewat yang tadi Mas, yang pertigaan sana. Masnya belok kiri. Oh alah mas. Akhirnya kita istirahat lagi. Selesai istirahat baru kita jalan. Kita jalan belok ke kiri. Setelah itu nyampelah ke pantainya. Kalau mau ke pantainya gini. Kalau ke Nusa Kambangan itu mau ketemu pantai itu pasti identik dengan semak-semak yang lebat. Baru nanti setelahnya itu pantai kelihatan. Saya ngelewatin semak-semak itu, nggak taunya saya udah ada dua anak itu lagi. Saya kaget Mas. Dari situ baru saya tanya, Mas, masnya itu tadi lewat mana? Kok jalannya cepet banget ya? Apa di sini ada tembusan ya? Terus, oh nggak ada Mas ya. Saya tadi ngelewatin masnya kok. Cuman masnya nggak lihat tadi. Di situ saya sempat panik kan. Waduh, siapa ini? Terus teman saya nggak terlalu menghiraukan karena memang teman saya itu bikin tenda sama persiapan buat bakar ayam kan, memang waktu itu bawa ayam. Camping itu. Camping waktu itu. Ya. Setelah itu setengah tiga apa ya kayak kalau nggak salah. Orang itu bilang, Mas saya mau pulang. Loh, masnya gimana perahunya? Kan masnya nggak bawa HP. Terus, nggak kok, saya tadi ikut bareng sama mas ya. Itu apa namanya? Tukang perahunya udah tahu. Setelah itu, oh ya udah mas, ini ada aqua dibawa aja mas. Siapa tahu haus di jalan ya. Atau mungkin ini ada sedikit makanan itu dibawa aja ya. Oh enggak mas, nggak apa-apa buat masnya aja. Dan anehnya itu bilang seperti ini, Mas pulangnya hati-hati ya, takut ada apa-apa dari atas. Di situ saya sempat bingung juga kan ya. Di atas emang ada apa ya? Itu sampai akhirnya saya sama teman saya selesai bakar ayam, makan. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang aja. Gak jadi nginep. Saya pulang itu turun sekitar jam 4 sore, saya yang pulang turun. Nggak taunya itu waktu jam 4 sore itu apa namanya, di hampir mendekati ke bibir pantai ya, itu kita sempat berhenti sejenak karena memang ada suara seperti orang tidur itu loh, seperti suara orang ngorok gitu. Ya. Saya kan mikirnya itu cuman ada dua kemungkinan, satu antara suara helikopter atau pesawat, yang kedua mungkin suara kapal. Tapi saya mikir lagi, kalau kapal kayaknya nggak mungkin karena memang ini kita lagi di atas dan pantainya itu lumayan jauh. Kemungkinan antara helikopter atau pesawat. Waktu saya mau lihat ke atas, nggak taunya di atas itu ada macan kumbang. Macan kumbang. Asli itu, macan kumbang asli. Bukan suman tapi ya. Bukan, itu memang asli. Nah dari situ saya langsung teriak, oh macan melayu. Akhirnya kita lari. Setelah kita lari,
saya memberanikan diri untuk berhenti karena kan saya tahu kalau harimau itu kan ngincernya itu bagian sini belakang kepala. Saya berhenti, waktu saya lari itu nggak taunya itu macan turun tapi lompat itu waktu dia lompat itu nggak sempurna, kena ranting, akhirnya dia jatuh, terus dia ngaum seru, ngaumnya rada keras, baru teman-teman saya dengar. Yang lihat cuman saya sama yang teman-teman saya yang laki-laki ini, karena yang perempuan memang udah jalan rada jauh, sengaja memang. Saya berhenti, saya ngeluarin golok sama pisau, ditungguin nggak datang-datang ini macanya, karena memang kalau kita lari terus mesti kita yang mati. Akhirnya saya memberanikan diri buat ngelawan itu. Ternyata memang nggak ada wujudnya. Terus selesai itu baru saya lanjut perjalanan. Saya bilang, ini kita berhenti dulu di sini. Saya takutnya itu macan dari samping. Ini kan di samping kan jurang, banyak pohon-pohon. Nggak tahu. Saya kan takutnya nggak tahu. Kalau kita kan nggak tahu, nanti tahu-tahu dari samping kan kita sama aja bohong kalau kita lari. Mending kita berhenti aja dulu. Itu sampai akhirnya ke bibir pantai. Kita cerita ke tukang perahunya. Ya memang benar itu macan asli di situ. Itu pengalaman yang kesekian kalinya. Itu lumayan. Berarti dua orang ini memang betul orang atau Nggak tahu itu. Kemungkinan makhluk halus. halus? Karena memang dari cara dia ngomong, dari cara dia tahu-tahu udah pindah-pindah tempat itu, saya Tapi ciri-ciri wajah nggak? Pucuk mas. nggak, wajah seperti orang biasa. Biasa, tapi masa itu meyakinkan itu malah halus. Iya. Karena memang saya yakin banget 100% bahwa itu bukan orang, karena kalau orang pun harusnya dia ngasih tahu terobosan-terobosannya itu lewat mana jalannya, karena kan dia lebih cepat malah. Lebih cepet ya. Iya, Naik kapal dia mas? naik naik kapal. Oh, sama naik kapal dia cepet banget ya. Nggak tahu itu. Sama tapi lewat apa namanya anak ya, pas waktu pertama cerita di rumah tuh pejamkan mata itu. Iya, Itu anaknya jenazah berapa? itu iya, Anak ya. nenek. Itu anaknya jenazah itu seorang orang pintar atau dan itu mas? Iya, orang pinter. Udah. Orang pinter buat itu biasa. Dia kasih ilmu tuh bisa melihat kayak gitu. Iya, kemungkinan seperti itu. Cuman saya nggak minta, Mbah juga nggak pernah bilang, tahu-tahu langsung praktek seperti itu. Saya sempat kaget juga. Saya kan nggak pernah belajar ya? saya nggak pernah belajar sama sekali. Mbah cuman mengamalkan itu ke saya itu cuman 5. Syahadat 3 kali, Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali. Itu pun saya tanya fungsinya apa, saya malah dimarahin. Oh, Karena memang saya nggak tahu kan. Sampai akhirnya dibilangin sama Mbak, syahadat itu buat kamu, untuk mengislamkan kamu, biar kamu selalu dalam kondisi Islam. Ketika kamu mati ataupun kamu masih hidup, kamu selalu kondisi Islam. Yang kedua, Al-Fatihah apa? Untuk membuka semua pintu rezeki, untuk membuka semua peluang yang ada. Yang terakhir, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu untuk tujuannya biar kamu itu ikhlas menghadapi semua ujian, tantangan, cobaan, dan lain-lain. Termasuk ikhlas dalam hal pemberian nikmat dari Tuhan. berarti maksudnya tadi minta atau memang dikasih sendiri sama anak itu? Itu dikasih sama Dikasih Tuhan. sendiri. Terus pertama buka pintu atau tiba-tiba pindah lokasi gitu. Oh, waktu saya minta buat melihat itu, saya minta memang. Itu minta. Saya minta memang. Tapi kalau soal masa punya kelebihan tapi otomatis dikasih sendiri itu. Iya, itu saya kurang tahu juga karena memang saya waktu itu waktu pertama kali sensitif memang waktu meninggal sama teman saya. Oh iya. Tapi kalau masalah kejadian kecelakaan, biasanya kan mas kan jalan-jalan di jalan raya nih, sama kan di jalan raya tersebut ada sebuah tempat ada kenal sering kecelakaan. Masa pernah nggak lihat kejadian masa lalu atau ada apa di situ? Oh, pernah. Waktu itu di dekat rumah saya sendiri malah. Itu kejadian katanya itu 2003 kalau nggak salah. Ya.
2003 atau 2000 berapa lah. Itu sebelum saya lahir. Di depan SD saya itu kan ada tikungan. Saya di situ sempat waktu itu ngelihat ada orang nggak ada matanya. Waktu saya tanyain, Pak mau ngapain? Mau cari mata saya. Buset. Masa kok secara spontan langsung bisa lihat sosoknya ya bekas kan? Iya itu waktu kecil saya juga kurang paham itu, nggak tahu cuma Dari mata itu. cari mata. Terus ada lagi Ya. di waktu itu kan saya suka dari kecil, memang saya suka ke tempat-tempat yang Di situ. enggak kayak hutan-hutan, Ya. terus kayak sungai-sungai. Saya sempat suka banget memang. Saya main sama teman saya di salah satu sungai di desa saya. Sebenarnya bukan sungai sih, kayak kali kecil gitu. Cuman saya renang di situ sama teman-teman saya biasa. Gak taunya ada nenek-nenek lewat. Itu akses pintu masuk ke kali itu cuman ada satu, dua pohon ini. Ya cuman itu, dua pohon itu buat masuk ke situ. Selebihnya nggak ada akses buat masuk ke situ lagi. Ada satu nenek-nenek, nggak tahu itu orang siapa, bilang, Mas pulang, udah maghrib, bentar lagi mianggane keluar. Miangga itu mungkin hantu air ya. Itu bentar lagi mianggane keluar, pulang. Oh nggih mbah, mangke sekedap malih kula wangsul. Terus setelah itu neneknya itu pergi. Pas nggak lama lah, saya langsung bilang ke teman saya, ayo yuk lihat deh, banyak perginya kemana. Waktu dilihat udah nggak ada, udah nggak ada. Dan masa pulang tuh. Saya waktu itu langsung ngajak teman-teman buat pulang. Akhirnya pulang. Setelah itu malamnya sakit semua. Wow. Badannya panas semua. Cuman saya yang didatengin waktu itu jam 11 malam. Itu termasuk yang pertama kali saya lihat juga. Malam itu jam 11 malam saya tidur itu memang lampu itu nggak pernah nyala, lampu harus dimatiin karena kalau memang nyala itu nggak tahu kenapa ya, kalau saya tidur dalam kondisi lampu nyala itu saya pasti badan lecet-lecet semua, kayak badan itu penuh dengan luka lecet-lecet gitu, sampai akhirnya saya di giniin, bangun nih. Saya kira kan ibu saya, kenapa bu ya? Terus waktu itu saya nggak ngeh kalau itu makhluk halus. Sampai akhirnya bilang katanya, ayo ikut deh, kita main lagi di sana. Loh, waktu itu saya kan memang bangun tidur ya, kayak dibangunin, jadinya kan saya kurang apa namanya, kurang sadar lah. Saya apa sih bu, dolan maringgi, main kemana? Terus ibu saya bilang, perempuan ini bilang, itu loh ke tadi yang kamu renang. Nah di situ saya baru sadar, wah orang beres sih, nggak beres ini. Terus sampai akhirnya si perempuan ini sempat narik-narik saya juga, suruh ikut main, cuman saya nggak mau. Saya langsung tanya, kamu meninggalnya kenapa? Itu wujudnya memang seperti kuntilanak memang. Pas waktu kan rambutnya seperti ini. Iya. Pas waktu dibuka bagian rambut yang sebelah kanan, di sini kan ada tulang. Iya. Di sini itu bekas tusukan belati mungkin ya, panjang sekitar segini. Tusukan, ada 2 tusukan. Dan waktu dibuka seperti ini darah keluar. Oh. Darah apa mas? Darah keluar dan saya kerasa seperti ketetesan air. Saya waktu itu langsung panik karena memang saya takut. Ini siapa? Nanti kalau kasur saya bercak darah, nanti saya yang dimarahin ibu saya. Terus sampai akhirnya saya ingat omongan Mbak, saya harus menghadiahkan Al-Fatihah. Saya menghadiahkan, baru selesai itu dia langsung mundur, nggak taunya udah nggak kelihatan. Hilang tuh. Hilang. Tapi pas tuh darah nyebar tapi nggak nyampe kasur mas. Enggak. Ya, waktu saya lihat nyampe kasur, Nyampe kasur tapi nggak basah tuh. nggak basah. Nggak, dan waktu saya selesai dia mundur, itu pun udah nggak ada bercak sama sekali. Kasur itu nggak ada bercak darah.
Itu masa lihat secara langsung, secara darat apa itu kan di alam gaib material masa, tapi secara alam nyata tapi nggak ada. Tapi kalau ada darat mungkin ya basah gitu. Iya, saya sempat, ya saya panik juga lah, pasti saya dimarahin sama ibu saya. Gila. Terus Pas orang biasa punya kode dari itu dari kecil ya, tapi masa nggak ada rasa takut pas waktu orang mencari mata itu, masa takut ya dulu tuh? oh enggak, karena memang waktu itu nggak ada darah sama sekali. Nggak ada darah. Di matanya itu nggak ada darahnya, cuman ada sedikit dagingnya itu. Saya nggak masalah kalau dagingnya saja, nggak masalah, tapi kalau ada merah darah saya takut, Balik tuh. panik banget. Tapi kan tahu orang tua semua tahu mas Musa bisa lihat kayak gitu. Tahu. Orang tua tahu. Itu Teman-teman banyak yang tahu. banyak banyak ya, ada beberapa yang tahu, ada yang enggak sih, tapi kebanyakan udah tahu semua. Karena memang kalau saya main pasti saya selalu bawa teman saya. Tapi maksudnya kalau ada arwah yang belum sempurna atau masih belum tenang di alam sana, masa bisa mendoakan ya masa. Iya, saya Mereka bisa tenang gitu. Ya, Bisa kandangan. Tapi sampai sekarang kandangan itu benteng-bentengnya itu sekarang wisata atau untuk orang-orang. Nusa Kambangan itu dibagi jadi beberapa kekuasaan wilayah ya, yang terutama ada BKSDA, terus TNI, Kemenkumham, sama satunya lagi itu apa ya namanya, Timsar kalau nggak salah loh ya. Karena kan memang itu hutan benar-benar masih asri, banyak hewan buasnya. Itu pun mata air itu cuman petugas-petugas yang ada di sana aja yang tahu. Kita orang awam ya mungkin tahu, cuman nggak sebanyak yang mereka tahu gitu. Itu kalau Nusa Kambangan bagian timur itu memang diperuntukkan untuk pariwisata, termasuk yang benteng yang saya melihat ada perempuan yang tangannya dipotong itu termasuk wisata. Tapi kalau Nusa Kambangan bagian tengah ke arah barat itu sudah dilarang, dan itu hanya untuk orang-orang khusus yang boleh ke sana. Tapi kalau misal anak-anak Cilacap ya masih suka sering main ke tempat-tempat bagian yang Nusa Kambangan tengah ke arah barat itu masih sering, kecuali lapas. Kalau lapas memang nggak dibolehin sama sekali. Tapi masa rumahnya nggak jauh dari Nusa Kambangan. Nggak jauh, paling masalah ya asli Cilacap itu. asli. Terus di sini di Pekalongan, pindahan atau untuk Saya di sini ngekos. ngekos sendiri atau sama teman tuh? Saya sendiri sih. Sendiri. Dan kerja apa mas? Saya di sini sekolah. Sekolah. Kuliah ya? Boleh ya. Tapi di kos pasti ada banyak pastel mungkin mas ya? Kalau di kos banyak. Ya, inilah cerita dari Mas Ria. Mudah bisa dari mana, jadi beliau ini mempunyai kelebihan dari warisan anak ya mas ya. Digunakan untuk yang baik ya mas ya. Untuk cerita selanjutnya next time aja ya mas ya. Oke, siap. Lumayan panjang ya, tapi masih banyak transis mas. Masih banyak lagi. Ini nanti kapan-kapan kita podcast lagi ya mas ya. Siap. Barangkali ada pesan kan mas buat teman-teman. Pesan saya, kalau kita menemui sosok yang seperti itu, mereka kan sama saja halnya, mereka kurang tenang lah di sana. Kita doakan saja, jangan malah kita takut. Kalau seumpama mereka menakut-nakuti kita, ya kita harus jangan takut. Kalau kita takut malah mereka yang senang. Tapi kalau kita berani kan sana yang takut. Tapi kalau kita ngelihat dari kejauhan, sosok itu nggak mengganggu, nggak apa, tapi dia merasa kesakitan, ya kita harus doakan. Karena mau bagaimanapun juga nanti kita di sana juga butuh doa kan. Semoga kuliahnya lancar ya mas. Amin. Bermanfaat untuk Indonesia yang Amin. makhluk gaib sejarah peninggalan penjajahan, kita harus mendoakan untuk mereka yang sudah berjuang di tanah Indonesia. Jadi ini cerita dari Mas ini sangat berkisah.
Mas sendiri tapi nggak apa nih mas ya ceritanya sangat ceritanya ini nggak punya kemanusiaan ini ya. Iya. Jadi pembantaian yang Kejam. sangat kejam ya. Semoga teman-teman selalu mendoakan untuk arwah-arwah yang dulu berjuang di tanah Indonesia, semoga mereka ibadahnya diterima sisi Allah SWT ya mas. Amin. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak istighfar dan selawat agar teman-teman selamat dunia dan akhirat. Dan sampai sini minta misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di misteri antara dan tiada mereka ada. Mas. Sama-sama.